Lagi asik nyari lubang belut, tiba-tiba cewek ini melesat ke dalam tanah. Rupanya ia berada di area lumpur penghisap nyawa. Cewek itu menggeliat berusaha keluar, tapi hal itu membuatnya tenggelam lebih cepat. Ia mengambil kapak yang ada di pinggangnya. Dengan tali yang terikat, ia lempar ke pohon yang ada di kejauhan. Tali ditarik, sayangnya tidak nyangkut. Dari wajahnya ia tampak kecewa. Tali ditarik kembali, kapaknya dilempar lagi. Setiap kali ia melempar kapak, tubuhnya semakin melesat ke dalam lumpur. Awalnya nyari belut, sekarang malah ia yang jadi belut. Kini yang tersisa hanya kepalanya saja. Setiap kali ia melempar kapak, tubuhnya semakin melesat ke dalam lumpur. Awalnya nyari belut, sekarang malah ia yang jadi belut. Kini yang tersisa hanya kepalanya saja. Sekarang tinggal satu kesempatan lagi untuk hidup. Menggunakan dua tangan, kapak diangkat, memusatkan semua tenaga di tangan untuk melemparnya. Kapak dilempar, berhasil nyangkut tepat di tengah pohon kering. Cewek itu perlahan menarik talinya. Tubuhnya mulai naik. Ia pun berhasil selamat dengan tubuh penuh lumpur. Saat membersihkan lumpur di tubuhnya, anjing peliharaannya datang. Dengan wajah cemas, cewek itu merangkak ke atas bukit, mengikuti arah anjingnya berlari. Rupanya ada beruang tanah sedang makan di pinggir sungai. Melihat mangsa di depan mata, cewek itu mengeluarkan panah dan langsung membidik mangsa. Terlalu kuat menarik, membuat tali busurnya putus. Suaranya menarik perhatian beruang tanah. Beruang tanah melihat ke bukit dan terus mencari. Si cewek berusaha memperbaiki talinya secepat mungkin, tapi beruang tanah sangat pintar, memutari bukit dan menemukan. Saat akan memanah beruang tanah, sial, tali busur tiba-tiba putus. Suaranya menarik perhatian beruang. Beruang tanah mendekati bukit dan terus mencari. Cewek itu berlindung memperbaiki tali secepat mungkin, tapi beruang tanah sangat cerdas, tak mau memberi kesempatan. Berlari memutari bukit dan berhasil menemukan posisinya. Beruntung cewek itu punya anjing yang tak kalah pintar. Berlari sendirian menarik perhatian si beruang tanah. Setelah berhasil memperbaiki busur, cewek itu melompat dari atas bukit, langsung membidik. Anak panah dilepas, sayangnya tak melukai beruang tanah. Cewek itu ketakutan, berbalik badan, tak ada pilihan lain selain berlari. Beruang tanah semakin mendekat, siap menerkam. Cewek itu melompat ke dalam air, memunculkan kepalanya tepat di tumpukan ranting. Beruang tahu cewek itu ada di dalam. Menggunakan cungurnya, coba menjebol ranting yang rapat. Cewek itu hanya bisa pasrah, tapi tiba-tiba beruangnya berhenti menyerang. Cewek itu terheran-heran. Dari celah ranting, cewek itu ngeliat ada makhluk transparan menyerang beruang secara diam-diam. Beruang tanah terkenal sangat kuat. Makhluk transparan itu terluka, terlihat tubuhnya mengeluarkan warna. Beruang tanah memenangkan pertandingan. Saat akan mencoba pergi, makhluk transparan itu kembali bangkit, menendang beruang tanah sampai mati, mengangkatnya ke atas, merayakan kemenangannya. Cewek ketakutan, kembali masuk ke air. Makhluk itu ngelihat jelas, tapi tak berniat mengejarnya. Cewek itu hanyut dan terdampar. Cewek itu bertemu dengan orang-orang suku Indian lainnya. Mereka ingin menjemput tuh cewek kembali ke suku, tapi saat berbincang, ada 3 titik merah membidik tubuhnya. Dan benar saja, 3 titik merah itu berubah menjadi panah yang menembus tubuhnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Lihat di part selanjutnya. Ini adalah 3 titik merah paling mematikan. Dalam hitungan detik, 3 titik merah itu berubah menjadi panah yang menembus tubuhnya. Apa yang barusan terjadi? Lelaki Indian lainnya kebingungan. Mereka membidik tapi tak tahu arahnya kemana. Panah yang tertancap seperti tercabut kembali. Melihat itu, lelaki Indian makin panik, spontan melepaskan anak panah. Berhasil mengenai lengan makhluk transparan itu. Makhluk transparan yang terluka berlahan menampakkan wujud aslinya. Ada 4 taring besar di cungurnya. Tampaknya makhluk ini bukan berasal dari bumi. Para lelaki Indian mencoba adu mekanik dengan makhluk transparan. Cewek ini bersembunyi, melihat ada kesempatan, mengambil senjata, memotong tali yang mengikat tangannya, berlari di depan makhluk transparan yang baru saja memenangkan pertarungan. Si cewek berlari ke padang rumput terbuka. Tiba-tiba ditarik pria Indian yang telah lama bersembunyi. Ia itu mengambil anak panah yang ada di punggungnya, kemudian membidik ke arah depan sambil bersembunyi di balik rumput yang tinggi. Tapi percuma, sensor makhluk transparan mendeteksi keberadaan mereka. Disusul dengan 3 titik merah membidik ke arah jidat. Dengan sebuah tarikan berhasil menghindar. Kini tersisa 2 orang. Lanjut berlari, tapi makhluk transparan itu terlalu cepat. 1 orang berhasil diterkam dan modar di tempat. Kini hanya tersisa cewek ini. Dia berhasil masuk ke hutan, namun terjatuh. Kakinya terkena perangkap para pemburu. Kepala cewek itu digedik sampai pingsan. Saat membuka mata, ia sudah terikat di sebuah pohon bersama pria suku Indian lainnya. Wah, mereka bakal diapain? Di tengah kabut ini, ada makhluk tak kasat mata yang akan menampakkan wujudnya. Kilatan-kilatan cahaya perlahan membentuk wujud monster mengerikan yang disebut predator. Predator mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju umpan yang telah disediakan. Jebakan mencengkram kakinya. Predator itu mangap-mangap, teriak kesakitan. Para pemburu keluar dari persembunyiannya, menarik, mengencangkan rantai. Predator terjatuh. 2 orang melempar jaring. Terlambat, predator sudah bangkit. Predator membalas dengan jaring canggih yang bisa merumuhkan tubuh manusia. Predator melepas jerat di kaki
kakinya. Kemudian mengeluarkan perisai Kapten Amerika zaman Baholak, menepis semua peluru yang menuju ke arahnya. Melihat ada kesempatan, kakak beradik ini melepas tali yang mengikat tangannya, berhasil lepas. Sementara predator lompat-lompat di atas pohon, menjauh dari sana. Apakah sang predator kabur? Tidak cuy, rupanya ia meninggalkan sebuah benda dengan 5 garis merah menyala. Para pemburu mendekat sambil terheran-heran. Benda itu mengeluarkan 3 drone kecil yang mengudara. Wah, benda apakah itu? Sang predator mengeluarkan mainan pemusnah massal. Mainan itu berdetak layaknya bom yang menghitung mundur. Tutupnya terbuka. 3 drone kecil terbang mengudara. Konyol. Para pemburu ini malah mendekat. Dalam hitungan detik, mereka pindah alam. Dibredet drone tersebut. Cewek ini berhasil selamat. Mengendap-endap mendatangi markas pemburu untuk menyelamatkan anjingnya. Berkat semua latihannya, membuat tuh cewek jauh lebih kuat hingga mampu mengalahkan para pemburu yang menangkap anjingnya. Setelah membebaskan anjing, seorang pria tiba-tiba muncul dan minta pertolongan si cewek untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalan, pria itu akan memberikan pistol miliknya dan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya. Setelah mengobati pria itu, predator mendekati tempat tersebut. Si cewek bersembunyi, sedangkan pria itu pura-pura mati, berhasil mengelabui predator. Tapi sialnya, tak sengaja predator itu menginjak kakinya. Pria itu menjerit, predator auto ulti. Pria itu langsung pindah alam. Tak lama kemudian, anjing peliharaan si cewek lari sambil menggonggong. Predator pun langsung menargetkannya. Namun saat akan eksekusi, tiba-tiba ada monster yang marah kalau topengnya dilepas. Tuh kan, cungurnya kelihatan. Dia malu cuy. Dia langsung nembakin pria berkuda itu. Tak ada satupun yang mengenainya karena malu dengan bentuk cungurnya. Monster itu memakai topengnya kembali. Si cewek tiba-tiba keluar menodongkan pistolnya. Saat pelatuknya ditarik, pelurunya nggak ada. Cewek teriak. Duar. Monster langsung noleh dari belakang. Pria berkuda melompat, menombak monster dari belakang dan memanah. Setelah berhasil melukai, monster itu tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi, membuat dua kakak beradik ini kebingungan. Dan benar saja, cakar monster itu tiba-tiba menancap di tubuh pria itu, dan monster itu pun menampakkan kembali wujudnya. Sang kakak yang masih hidup berusaha menahan monster itu agar adiknya bisa segera kabur. Kematian sang kakak membuat nih cewek sedih dan terpukul, tapi ia akan melanjutkan perjuangan sang kakak memusnahkan monster tersebut. Malam harinya ia sengaja memancing kedatangan monster untuk mengambil bagian dari tubuh sang monster. Salah satu dari bagian kepalanya digunakan si cewek untuk memancing monster mendekati lumpur penghisap agar nantinya ia terjebak di sana. Berkat kerjasama dengan anjingnya, mereka pun berhasil menenggelamkan monster itu dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Film pun selesai.